Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, dalam sejarah panjang bangsa ini, ada satu pilar yang tak tergoyahkan. Pesantren, lembaga yang bukan hanya tempat belajar agama, tapi benteng peradaban Islam di Nusantara. Namun, betapa ironisnya, di tahun 2025, justru media nasional seperti Trans 7 berani menghina lembaga yang telah melahirkan pejuang, ulama, dan pemimpin bangsa. Hari ini, mari kita telusuri akar sejarah pesantren. Dari abad ke-9, di tanah Aceh hingga abad ke-20, di tanah Jawa, mari kita buktikan bahwa pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan, tapi napas sejarah dan martabat bangsa Indonesia. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Cahaya Tauhid, agar pesan dakwah dan kebenaran ini bisa menjangkau lebih banyak saudara kita di luar sana. Pesantren bukan sekadar lembaga yang berdiri kemarin sore. Akar sejarahnya membentang jauh ke masa lampau, bahkan sebelum Indonesia berdiri. Di Aceh, tepatnya di Katkala, pesantren pertama berdiri di abad ke-9 Masehi. Disinilah Islam tumbuh subur pertama kali di Nusantara. Bukan dari media, bukan dari barat, tapi dari para ulama yang datang membawa cahaya ilmu dan akhlak pesantren Katkala menjadi simbol awal peradaban Islam di kepulauan ini. Santri-santri dari berbagai daerah datang menimba ilmu, lalu membawa pulang semangat dakwah ke kampung halamannya. Mereka tidak hanya belajar agama, tetapi juga belajar berdikari, beradab, dan berjuang. Disinilah konsep sholab al-ilmi, menuntut ilmu karena Allah, pertama kali dipraktikkan secara berjamaah, dan dari Aceh inilah semangat pesantren menyebar ke berbagai penjuru Nusantara, ke Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi. Ulama-ulama besar seperti Syekh Abdul Rauf Asingkili menjadi pelopor pengajaran Islam berbasis pesantren. Artinya, jauh sebelum lahirnya Trans 7, jauh sebelum ada televisi dan kamera, pesantren sudah menjadi mercusuar ilmu dan peradaban. Para ulama pesantren adalah pilar penopang bangsa ini. Mereka tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga menjadi penggerak sosial, pejuang politik, dan penjaga akhlak masyarakat. Pesantren menjadi rumah ilmu, tempat pendidikan moral dan spiritual berjalan seimbang. Dan dalam sejarah, pesantren bukan hanya mendidik, tapi juga melahirkan pemimpin. Ketika penjajah datang membawa senjata, ulama dan santri menghadangnya dengan ilmu, doa, dan perjuangan. Di Aceh, di Banten, di Jawa, para santri memimpin perlawanan dengan keberanian luar biasa. Mereka tidak mencari pangkat, tidak haus kekuasaan, mereka hanya ingin satu, menjaga kehormatan Islam dan kemerdekaan umat. Namun kini, di abad modern ini, ketika dunia digital menguasai pandangan manusia, media seperti Trans 7 justru melupakan fakta sejarah ini. Mereka memutarbalikkan nilai, seolah pesantren adalah lembaga kolot, terbelakang, dan tak bermartabat. Padahal, tanpa pesantren, tak akan ada bangsa yang beradab seperti sekarang. Memasuki abad ke-20, lahirlah pesantren-pesantren besar seperti Tebuireng, Lirboyo, dan Ploso. Disinilah pendidikan Islam semakin matang, memadukan ilmu agama dengan pengetahuan umum. Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Anwar Mansur, Kiai Haji Mahrus Ali, dan para ulama lain adalah sosok yang mewakili wajah pesantren yang bijaksana, tegas, dan penuh kasih pada umat. Pesantren Lirboyo di Kediri, misalnya, bukan hanya tempat belajar kitab kuning. Ia adalah universitas kehidupan yang melahirkan generasi dengan nilai akhlakul karimah yang tinggi. Dari sana, banyak lahir tokoh bangsa yang kemudian ikut menyelamatkan negeri ini di masa penjajahan. Tapi ironisnya, media seperti Trans 7 yang baru lahir puluhan tahun lalu, kini berani merendahkan pesantren yang sudah berebedebot menjaga peradaban. Apakah mereka lupa bahwa ketika Indonesia belum merdeka, pesantren sudah menjadi benteng kemerdekaan? Bahwa sebelum ada stasiun televisi, para kiai sudah menyalakan obor ilmu di tengah gelapnya penjajahan? Di era digital ini, manusia bisa mengakses dunia hanya dengan satu sentuhan, tapi di balik kemajuan itu, nilai-nilai moral kian tergerus. Anak muda lebih mengenal selebriti daripada ulama, lebih hafal lirik lagu daripada ayat suci Al-Quran. Di saat dunia sibuk mengejar ketenaran dan harta, pesantren masih setia menanamkan akhlak, adab, dan kesederhanaan. Mereka membentuk generasi yang bukan hanya pintar, tapi juga beriman dan berakhlak mulia.
Pesantren mengajarkan kesabaran di tengah kerasnya hidup, kedisiplinan di tengah kemalasan zaman, dan keikhlasan di tengah ambisi dunia. Para santri bangun sebelum fajar, berwudu dengan air dingin, dan belajar hingga larut malam. Semua dilakukan bukan untuk mencari pujian manusia, tapi untuk menuntut ilmu karena Allah. Inilah ruh pesantren yang tidak dimiliki oleh lembaga pendidikan sekuler manapun di dunia. Namun sayangnya, di tengah upaya menjaga nilai-nilai suci ini, pesantren justru diserang oleh narasi-narasi yang menyesatkan. Tayangan seperti yang disiarkan Trans 7 adalah bukti nyata bagaimana moral publik dicoba dibelokkan. Mereka tidak melihat perjuangan, tidak memahami makna khidmah, hanya mencari sensasi dengan mengorbankan kehormatan lembaga mulia ini. Benteng terakhir umat Islam di Indonesia. Jika benteng ini runtuh karena propaganda media dan fitnah yang disebarkan secara sistematis, maka runtuh pula peradaban Islam di negeri ini. Sebab dari pesantrenlah lahir ulama, pejuang, dan pemimpin yang berjiwa Qur'ani. Dan inilah mengapa umat harus bangkit untuk menjaga warisan suci ini. Sebelum semuanya terlambat, dulu ketika televisi baru dikenal di Indonesia, media berfungsi sebagai alat pendidikan dan moral. Tapi sekarang, media justru berubah menjadi alat sensasi. Trans 7, yang dulu dikenal sebagai media informatif, kini ikut dalam arus hiburan murahan yang tidak mempertimbangkan dampaknya pada umat. Mereka menayangkan program yang mencela pesantren, merendahkan kiai, seolah-olah ulama hanyalah bahan lelucon publik. Apakah mereka tidak tahu bahwa ulama adalah pewaris para nabi? Bahwa menghina ulama sama saja menghina ilmu dan agama itu sendiri. Dalam Islam, kedudukan seorang alim sangat tinggi. Bahkan Rasulullah bersabda, kelebihan seorang alim atas seorang abid seperti kelebihan bulan atas bintang-bintang. Tapi Trans 7 justru menjadikan mereka sasaran ejekan demi rating kita. Melihat bagaimana tayangan mereka menggambarkan santri dengan cara yang memalukan, seolah mereka hidup dalam kebodohan, tanpa kebersihan, tanpa martabat. Padahal, di balik kesederhanaan pesantren, ada ketulusan yang tak ternilai. Santri bukan hidup miskin. Mereka hidup kaya akan ilmu, kaya akan keberkahan, kaya akan adab. Nilai yang tak bisa dibeli dengan uang atau popularitas. Maka ketika media mulai berani menertawakan ulama, kita tahu bahwa bangsa ini sedang kehilangan arah. Trans 7 mungkin lupa bahwa kemerdekaan yang mereka nikmati hari ini dibayar dengan darah para santri dan doa para kiai. Mereka lupa bahwa tanpa pesantren, negeri ini tak akan punya akar spiritual yang kokoh seperti sekarang ketika bangsa ini dijajah. Para santri tidak berdiam diri di dalam pondok. Mereka turun ke medan perang, memegang kitab di satu tangan dan bambu runcing di tangan lainnya. Mereka berperang bukan demi kekuasaan, tapi demi kehormatan Islam dan tanah air. Dari Aceh hingga Jawa, pesantren menjadi markas perjuangan. Kiai Haji Hashim Asy'ari memimpin resolusi jihad, Kiai Haji Wahid Hashim memperjuangkan pendidikan nasional. Kiai Haji Ma'ruf Ali dan Kiai Haji Zainul Arifin menggerakkan ribuan santri untuk mempertahankan kemerdekaan. Namun di abad ke-21, seolah semua perjuangan itu dilupakan. Media yang seharusnya menjaga sejarah justru memutarbalikannya. Mereka lupa bahwa di setiap jengkal kemerdekaan ini ada dua-dua santri yang tak pernah terekam kamera. Ada air mata kiai yang tak pernah dimuat di berita. Ada pengorbanan yang tak tertulis. Tapi nyata dalam setiap denyut sejarah bangsa, pesantren bukan sekadar institusi pendidikan. Ia adalah ruh bangsa ini. Ia yang menanamkan cinta tanah air, bukan dengan slogan, tapi dengan pengorbanan. Ketika media menistakan pesantren, berarti mereka sedang menistakan sejarah bangsa itu sendiri. Dan itu bukan sekadar kesalahan jurnalistik, tapi dosa moral yang besar. Kini, umat harus bangkit. Kita tak boleh membiarkan nilai-nilai luhur pesantren dikubur oleh propaganda media. Karena bila pesantren runtuh, maka hancurlah sendi-sendi spiritual bangsa ini. Dunia hari ini sedang dipenuhi budaya hedonis dan sekular. Media berlomba meniru gaya hidup barat yang glamor dan bebas, tapi melupakan ruh keimanan yang menjadi pondasi peradaban. Di tengah semua itu, pesantren berdiri tegak. Ia tidak tergoda untuk ikut-ikutan, karena orientasinya bukan dunia, tapi akhirat. Santri diajarkan bahwa kemuliaan bukan diukur dari harta atau pangkat,
tapi dari ilmu dan takwa. Itulah sebabnya pesantren mampu bertahan berdebat tanpa kehilangan jati diri. Mereka tidak butuh pujian dunia, cukup ridha Allah sebagai tujuan. Sayangnya, Trans 7 dan media sejenisnya tak melihat dari sudut pandang itu. Mereka hanya melihat penampilan luar, baju sederhana, sandal jepit, atau gaya hidup bersahaja, lalu menjadikannya bahan olokan. Mereka tidak paham bahwa di balik pakaian lusuh santri, ada hati yang bersinar dengan ilmu dan keikhlasan. Inilah bukti bahwa peradaban modern sedang buta arah. Ketika dunia lebih menghormati selebriti daripada ulama, berarti dunia sudah sakit, dan pesantren adalah satu-satunya obat yang masih mampu menyehatkan umat ini dari penyakit kebodohan spiritual. Sudah saatnya bangsa ini menegakkan kembali kehormatan ulama dan pesantren. Tidak boleh lagi ada media yang berani menista mereka atas nama kebebasan berekspresi. Kebebasan bukan berarti bebas menghina. Kritik boleh, tapi harus beretika. Karena yang dihina bukan sekadar manusia, tapi simbol ilmu, iman, dan perjuangan. Umat Islam harus bersatu membela marwah pesantren. Kita tidak boleh diam ketika agama dan ulama dilecehkan di depan mata. Jika dulu para santri mengangkat bambu runcing, maka hari ini kita bisa mengangkat suara dan pena untuk membela kebenaran. Itulah bentuk jihad zaman modern. KPI, MUI, dan ormas-ormas Islam harus menindak tegas pelaku media yang menyebarkan fitnah terhadap pesantren. Karena jika hal ini dibiarkan macet perlahan, umat akan kehilangan rasa hormat terhadap ulama, dan bila itu terjadi, akan runtuh pula tatanan moral bangsa. Pesantren adalah cermin kehidupan Islami yang sesungguhnya. Dari sanalah lahir cinta, kesabaran, dan semangat untuk membangun negeri. Menghina pesantren sama saja dengan menghina akar bangsa itu sendiri. Bayangkan, jika pesantren banner-banner hilang dari negeri ini, siapa yang akan mengajarkan anak-anak kita tentang Al-Quran? Siapa yang akan membimbing mereka mengenal Rasulullah? Siapa yang akan mengajarkan adab sebelum ilmu, akhlak sebelum logika? Tanpa pesantren, generasi kita akan tumbuh tanpa arah, pintar tapi tidak tahu malu, cerdas tapi tidak punya adab, modern tapi kehilangan iman. Itulah yang sedang kita lihat hari ini. Dan media yang seharusnya mendidik malah menambah kerusakan. Dengan menggiring opini yang menyesatkan, pesantren adalah rumah Allah di bumi ini, tempat ilmu dan iman disatukan. Jika rumah itu dihancurkan oleh narasi dusta, maka bencana spiritual akan melanda bangsa. Karena ketika ulama dilecehkan, maka Allah akan mengangkat keberkahan dari bumi itu. Inilah saatnya kita merenung. Apakah kita akan diam melihat lembaga suci ini dihina? Atau kita bangkit, membela kehormatan para penjaga agama yang telah berjuang tanpa pamrih selama berabad-abad? Saudaraku, pesantren bukan hanya bagian dari sejarah Islam. Ia adalah jantung peradaban bangsa ini. Ketika media mulai berani menghina pesantren, berarti mereka sedang menghina sejarah, menghina perjuangan, menghina iman. Kita tidak boleh tinggal diam. Mari kita jaga marwah ulama, kita bela kehormatan pesantren, karena dari merekalah lahir generasi yang menjaga negeri ini dengan doa, ilmu, dan pengorbanan. Jika hari ini kita tidak membela mereka, jangan heran jika suatu saat Allah mencabut keberkahan dari bumi yang kita cintai ini. Jadikan momentum ini sebagai introspeksi bahwa bangsa tanpa ulama ibarat tubuh tanpa jiwa, dan pesantren adalah ruh bangsa ini. Mari kita rawat bersama dengan doa dan perjuangan yang tulus. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Cahaya Tauhid agar dakwah ini terus hidup, agar kebenaran tetap bersuara, dan agar cahaya Islam terus menyinari setiap hati yang mencari kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.